Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Salvia, NIM 150415820, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau 2016. Akan menampilkan video tutorial penyelesaian aturan sinus dan kosinus menggunakan MATLAB. Yang pertama, kita buka aplikasi MATLAB. Di sini kami menggunakan aplikasi MATLAB tahun 2010. Setelah itu kita ketik void dan akan terbuka halaman seperti ini. Kita klik OK. Ini adalah lembar kerja kita, dapat diperbesar. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat judul menggunakan static text. Kita letak di tengah, klik 2 kali, kita pilih string, kita ubah judulnya. Setelah itu kita akan membuat nama dosen pembimbing di pojok kanan atas menggunakan static text. Klik 2 kali, kita ubah namanya. Setelah itu kita akan membuat tugas kita. Kita akan membuat 2 panel. Yang panel pertama terletak di sebelah kiri, yaitu adalah panel sinus. Kita duplikatkan aja. Kita letak di sebelah kanan, yaitu panel kosinus. Kita atur posisinya. Lalu kita ubah nama panel yang di kiri menjadi sinus. Dan yang di kanan menjadi kosinus. Setelah itu di dalam panel sinus kita membuat 3 panel yang lagi. Kita duplikatkan saja. Lalu kita ratakan menggunakan align object. Pada panel pertama kita ubah menjadi input. Pada panel kedua kita ubah menjadi output. Pada panel ketiga kita ubah menjadi eksekusi. Di panel pertama kita buat lagi static text 3. Kita atur posisinya, kita dapat ubah spasinya.
Yang pertama, kita ganti menjadi A. Yang kedua, kita ganti menjadi B. Yang ketiga, kita ubah menjadi alfa. Di mana untuk mendapatkan alfa, kita harus mengubah foneme-nya menjadi simbol terlebih dahulu. Lalu kita ubah string menjadi huruf A kecil. Lalu kita menggunakan edit text untuk memasukkan angka yang akan kita hitung nantinya. Kita ganti menjadi 0. Lalu kita membuat satuan menggunakan static text. Pada satuan A dan B itu sama. Jadi langsung aja kita buat jadi meter. Satuan alfa adalah derajat. Lanjut kita pada output. Kita buat menggunakan static text. Yang pertama kita ganti menjadi C. Yang kedua kita ganti menjadi beta. Maaf, jadi gamma. Jangan lupa ini kita ganti foneme menjadi simbol. Yang ini kita ganti menjadi beta. Sebelumnya kita ubah menjadi ini, foneme-nya menjadi simbol. Lalu kita gunakan ini string B kecil. Selanjutnya kita menggunakan edit text untuk memasukkan angka nanti. Kita ubah ketiganya jadi 0. Dan kita membuat satuannya menggunakan static text.
Di sini satuan C adalah meter. Satuan gamma dan beta sama, yaitu derajat. Lalu pada panel eksekusi kita membuat menggunakan push button. Kita buat sebanyak 3. Kita ratakan menggunakan align object yang horizontal. Kita ganti ini menjadi hitung. Ini menjadi reset. Dan ini menjadi exit. Selanjutnya kita ke panel sinus, maksudnya aturan kosinus. Kita membuat 3 panel lagi. Langsung kita duplikatkan menjadi 3. Dan kita ratakan menggunakan align object yang vertikal. Setelah itu ini kita ubah menjadi input. Ini menjadi output. Dan ini menjadi eksekusi. Di sini sama seperti pada sebelah kiri. Hanya perbedaannya di sini A, B, alfa, tapi di kosinus itu diganti dengan C. Setelah itu kita menggunakan push button untuk fungsi menu exit method. Kita ganti namanya. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus pada aturan sinus. Kita masukkan di hitung, kita klik kanan, view callback, lalu callback. Kita akan masukkan, sebelum kita masukkan rumus, kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita akan memasukkan rumus di sini. Setelah selesai memasukkan rumus, kita buktikan dengan mengklik run. Di sini kita masukkan angkanya. Lalu kita klik hitung dan hasilnya terhitung. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus pada reset untuk menghapus data yang telah kita hitung. Klik kanan, view callback, terus callback, lalu kita masukkan datanya, rumusnya. Setelah kita memasukkan rumus pada reset, kita buktikan dengan mengklik run. Lalu kita masukkan angka terlebih dahulu. Baru kita klik hitung, lalu kita klik reset, dan hasilnya menjadi 0.
Lalu kita akan memasukkan rumus pada exit, kita klik kanan, view callback, lalu kita ketik close. Sebaiknya harus menggunakan huruf kecil. Lalu kita buktikan dan tertutup. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus pada aturan kosinus pada hitung. Klik kanan, view callback, baru callback. Kita masukkan rumusnya. Setelah rumus sudah dimasukkan, kita buktikan dengan mengklik run. Kita masukkan angka. Lalu kita klik hitung dan terhitung. Lalu kita akan memasukkan rumus pada reset. Kita klik kanan, view callback, lalu callback. Dan setelah kita memasukkan rumus, kita buktikan dengan mengklik run. Kita masukkan angka terlebih dahulu. Lalu kita hitung, lalu kita tekan reset dan terhapus. Selanjutnya, untuk exit, kita klik kanan lagi. Rumusnya adalah close. Jadi kita mengklik close. Kita jalankan dan tertutup. Selanjutnya untuk exit MATLAB, rumusnya adalah quit. Jadi kita klik quit, lalu kita jalankan. Dan dia sudah tertutup.